Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kita bertemu lagi di konten yang mungkin tidak kalian tunggu, tapi saya berharap sekali dan saya berdoa kepada Allah, konten ini akan menjadi konten yang amat sangat ditunggu. Kalau pada konten sebelumnya kita bercerita mengenai bagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah agar dapat melihat Allah secara langsung. Nah, maka pada konten kali ini kita akan bercerita sedikit mengenai kisah yang juga termasuk kisah yang fenomenal, yang amat sangat terkenal, yaitu bagaimana Bani Israel menyembah patung anak sapi. Oke, kisah ini terjadi ketika Nabi Musa pergi untuk menghadap sekaligus bermunajat kepada Allah untuk menerima wahyu, seperti yang telah kita sampaikan pada video sebelumnya. Kita sedikit flashback. Ketika Nabi Musa menghadap Allah dan mendapatkan wahyu, Nabi Musa bercakap-cakap kepada Allah, Nabi Musa menanyakan sesuatu dan Allah menjawab pertanyaan itu. Maka ketika itu Allah menceritakan kepada Nabi Musa mengenai kondisi kaum yang ia tinggalkan, yaitu Bani Israel. Nah, Nabi Musa mengetahui kondisi Bani Israel saat ditinggalkan adalah baik-baik saja. Ya paling adalah masalah-masalah kecil. Namun Allah menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa mereka telah tersesat. Wahai Musa, Bani Israel telah tersesat. Mereka melakukan hal yang amat sangat mungkar. Mereka telah disesatkan oleh Samiri. Nabi Musa kaget, dan ini menjawab pula kekhawatiran Nabi Musa ketika memberikan amanat kepada Nabi Harun untuk mengawasi mereka. Kekhawatiran Nabi Musa benar-benar terjadi bahwa Bani Israel akan melakukan tindakan yang terlarang. Maka setelah mendapatkan kabar tersebut, Nabi Musa pun bersegera untuk kembali menemui mereka, menemui Bani Israel dengan perasaan yang kesal, dengan perasaan yang kecewa dan marah, sembari membawa lembaran-lembaran Taurat yang ia dapatkan setelah menghadap Allah. Nah, apa yang terjadi kepada Bani Israel ketika Nabi Musa sampai kepada mereka? Ternyata pada saat itu salah seorang dari golongan mereka bernama Samiri telah membuat patung anak sapi yang berasal dari emas. Lalu kemudian patung itu disembah oleh mereka. Oke, kita bahas sedikit dulu siapa itu Samiri. Samiri dikatakan di beberapa riwayat ia memiliki nama yang sama dengan Musa, yaitu Musa As-Samiri. Dari mana asal muasalnya? Ada banyak perbedaan pendapat. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Samiri berasal dari suatu kaum yang dulunya menyembah anak sapi, lalu ia datang ke Mesir dan menjadi pengikutnya Nabi Musa. Yang kedua, Samiri adalah seorang dari bangsa Qibti yang memutuskan untuk menjadi pengikut Nabi Musa, hingga ia ikut menyeberangi Laut Merah ketika dikejar oleh Firaun. Nah, pendapat ketiga mengatakan bahwa Samiri adalah seorang dari Bani Israel itu sendiri yang berasal dari suku Samiroh. Namun pada intinya Buya Hamka mengatakan bahwa itu mah nggak penting, asal muasal Samiri ini nggak penting. Yang penting adalah bahwa Samiri ini dia hanya mengimani Nabi Musa secara lisan saja, namun hatinya mengingkari. Jadi lahirnya saja dia beriman, adapun batinnya dia amat sangat mengingkari Nabi Musa. Nah, kita kembali lagi. Apa yang terjadi kepada Bani Israel? Ternyata mayoritas dari Bani Israel tengah menyembah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri. Tuhan yang mereka sembah ini terbuat dari emas yang dicairkan. Maka ketika itu Nabi Musa murka, Nabi Musa marah betul sembari berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan suatu kebaikan kepadamu? Bukankah Tuhanmu telah menyelamatkan dirimu dari raja yang zalim, dari raja yang amat sangat kejam? Sekarang kalian sudah bebas, kalian sudah merdeka, kalian sudah tidak diperbudak lagi. Tapi bukannya sadar kenapa kalian semakin sesat, wahai Bani Israel? Adakah lama aku telah meninggalkan kalian? Baru juga beberapa hari aku tinggalkan kalian, sudah jadi seperti inilah tabiat kalian. Kalian menjadi sesat. Lupakah kalian dengan apa yang telah aku ajarkan kepada kalian selama ini? Atau jangan-jangan kalian ini memang mau minta diazab? Kalian ini nantang azabnya Allah kan? Kenapa kalian ini tidak pernah sadar? Sudahlah banyak dosa, banyak salah, bodoh, ditolong pula sama Allah. Ini malah ngelunjak. Bukannya beriman malah ngelunjak. Jadi syirik pula. Memang bebal kalian ini." Nabi Musa memuncak betul emosinya karena kesal betul sama Bani Israel ini. Ada aja masalahnya, ada aja problemnya. Diulang-ulangi terus, itu saja. Sudahlah, syirik. Kalian ingkari pula janji denganku. Kalian mengatakan ingin menunggu aku pulang membawa wahyu dan perintah dari Allah. Namun sekarang kalian malah menyembah patung sapi ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan Nabi Musa kepada Bani Israel ini ya dijawab oleh mereka. Namun ya kita tahu mereka lagi-lagi mengeles, ya kan, memberikan alasan, menghindari, mencari aman dan sebagainya. Lalu kemudian Nabi Musa mencari Nabi Harun, lalu menghampirinya. Nabi Musa hanya tahu bahwa dia menitipkan
kaum bandel ini kepada Nabi Harun. Maka ketika terjadi suatu kesalahan, maka Harunlah yang bertanggung jawab. Datanglah Nabi Musa kepada Nabi Harun dengan emosi yang memuncak. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Dalam riwayat dikatakan Nabi Musa menarik jenggot Nabi Harun dan menggoyang-goyangkan kepalanya. Seraya berkata, wahai Harun, ya kan, ditarik kayak mau ngajak lagi gitu kan. Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah tersesat sehingga engkau tidak lagi mengikuti aku, wahai Harun? Mengikuti sesuai dengan apa yang telah aku titipkan, dengan apa yang aku titipkan, aku amanahkan kepada engkau, wahai Harun. Kenapa engkau tidak becus, Harun? Kau biarkan mereka tersesat. Kenapa kau tidak memberitahukan kepadaku? Kenapa kau tidak mengingatkan mereka? Nabi Musa begitu marah. Ia mengira Nabi Harun tidak mengindahkan amanatnya, tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Maka Nabi Harun menjawab dengan lembut, wahai saudaraku, wahai anak ibuku, janganlah engkau tarik janggutku, apalagi kepalaku. Janganlah engkau berlaku seperti ini kepadaku. Sungguh aku khawatir engkau akan mengira bahwa aku telah memecah belah Bani Israel. Nah, dalam keadaan seperti ini, Nabi Harun dibela oleh Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, Harun ini telah berusaha untuk mengingatkan mereka. Harun telah berusaha untuk memberikan mereka peringatan. Harun telah mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan, mengajak mereka untuk kembali kepada ajaran yang sesungguhnya. Namun Bani Israel ini, wahai Musa, tetap menolak ajakan Nabi Harun. Bahkan Nabi Harun ini hampir-hampir dibunuh oleh mereka. Nabi Harun tidak kuasa lagi berbuat sesuatu. Maka mendengar penjelasan itu, seketika hilanglah amarah Nabi Musa dan ia pun langsung memohon ampunan kepada Allah, memohonkan ampunan bagi dirinya dan saudaranya Harun. Nabi Musa mencari tahu siapa dan apa sebab mereka berlaku seperti ini. Dan Nabi Musa pun langsung menghampiri Samiri dan berkata, ma khotobuka ya Samiri? Apa yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri? Apa yang membuatmu menyesatkan mereka? Mereka telah beriman kepada Allah. Mereka telah mengikuti aku. Mereka telah kembali ke hidayah yang amat sangat terang benderang. Sekarang engkau kembalikan mereka ke dalam kegelapan. Engkau menyesatkan mereka, wahai Samiri. Maka Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, wahai Musa. Aku melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Jadi aku tidak asal berbuat saja, wahai Musa. Nah, apa maksud Samiri mengatakan seperti ini? Dikatakan dalam beberapa riwayat bahwa Samiri ini pada saat kejadian menyeberangi Laut Merah ketika laut terbelah itu, dia mengaku telah melihat Jibril yang sedang menunggangi kuda. Jadi Samiri ini mengaku telah melihat Jibril. Dan Samiri ini melihat setiap tanah yang diinjak oleh kuda malaikat Jibril itu langsung tumbuh tanaman hijau, tumbuh rumput yang amat sangat subur. Dia pun mengambil bekas tanah itu, dan ketika ia membuat patung anak sapi ini dengan menggunakan emas-emas yang dibawa oleh Bani Israel, hasil dari pinjaman mereka kepada bangsa Qibti yang mereka bawa sampai ke penyeberangan, ya, tidak dibalikin, tidak dikembalikan kepada bangsa Qibti. Nah, tanah yang dia ambil tadi itu dicampur dengan emas yang telah dicairkan. Maka di sebagian riwayat dikatakan bahwa patung sapi itu menjadi seolah-olah hidup dan mengeluarkan suara. Namun, penjelasan yang lebih masuk akal, lebih masuk logika adalah pendapat yang mengatakan bahwa sapi itu bersuara karena ada lubang yang terdapat di bagian belakang sapi tersebut tembus sampai ke bagian mulutnya. Jadi, ketika ada angin berhembus, maka berbunyilah sapi itu seperti sapi yang sedang berbicara. Nah, ini sama konsepnya seperti seruling yang biasa dimainkan alat musik itu. Nah, ini yang menarik. Pendapat Buya Hamka mengenai alasan Samiri ini adalah beliau ini cukup strike, ya, keras sekali beliau. Beliau mengatakan Samiri ini hanyalah tukang bohong. Kata Buya Hamka, Samiri ini hanyalah bohong belaka. Ia hanya mengakal-ngakali Nabi Musa. Ia mengatakan melihat Jibril. Mana mungkin hati yang kotor dapat melihat malaikat Jibril? Itu aja udah intinya. Nah, kita kembali lagi, kenapa Samiri menyesatkan Bani Israel lewat patung sapi? Oke, kita perjelas. Apabila ditilik kembali, pertama, ternyata saat mereka Bani Israel sampai di seberang Laut Merah, mereka melihat ada kaum yang menyembah berhala atau Tuhan yang berwujud. Maka ketika itu, sebagian Bani Israel yang melihat langsung meminta kepada Nabi Musa, wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan yang berwujud seperti Tuhan yang mereka sembah itu, wahai Musa. Ya kan, kita kan mau juga Tuhan yang berwujud. Maka Nabi Musa marah ketika itu, ketika mendengar permintaan mereka. Nabi Musa mengatakan, apakah belum cukup aku menjelaskan kepada kalian bahwa Tuhan itu tidak boleh dibentuk wujudkan. Sesungguhnya permintaan kalian ini adalah permintaan yang amat sangat bodoh. Maka terdiamlah mereka. Maka kalau di dalam riwayat, ya kan, dikatakan bahwa yang meminta seperti ini adalah sebagian Bani Israel yang bodoh atau belum dapat hidayah, dan memang dia nggak ngerti dengan penjelasan Nabi Musa.
Nah, atas kejadian ini, Samiri menyimpulkan bahwa Bani Israel ini ternyata butuh Tuhan yang berwujud. Maka dikumpulkanlah sama dia emas-emas yang dibawa Bani Israel itu. Lalu ketika Nabi Musa pergi, dibuatnyalah patung sapi itu. Dan diajaklah orang-orang yang bodoh itu untuk menyembah. Dibilangnya pula, inilah Tuhan yang dicari Nabi Musa nih. Ini Tuhan yang dicari Nabi Musa. Musa itu telah lupa. Jauh-jauh dia pergi mencari Tuhan, ya kan, menempuh perjalanan meninggalkan kita. Padahal Tuhannya ini, Allah ini yang dia cari ini. Mari kita sembah, yuk. Lihatlah bagaimana liciknya Samiri dan bodohnya Bani Israel ini, ya kan? Maka Allah menyindir mereka dengan ayat, apakah tidak terpikir oleh kalian bahwa anak sapi yang kalian sembah itu tidaklah mampu menjawab pertanyaan kalian, tidak berkuasa memberikan mudarat, apalagi manfaat. Kok bisa kalian ini jadi sebodoh ini gitu loh. Nah, ada poin yang menarik yang dibahas oleh Buya Hamka mengenai alasan kenapa Samiri membuat patung anak sapi. Kenapa nggak singa aja gitu kan? Kenapa nggak harimau aja yang lebih keren? Ataupun binatang-binatang yang predator gitu loh. Nah, ternyata alasannya sebagian dari Bani Israel itu sudah terbiasa dengan budayanya orang-orang Mesir yang menyembah dewa-dewa berupa binatang. Nah, salah satu yang mereka kenang adalah bernama Dewa Apis yang digambarkan sebagai anak lembu atau anak sapi. Maka dibuatlah patung anak sapi dan mereka menyembah itu. Teman-teman sekalian, cerita ini terbukti lagi membuktikan bahwa Nabiullah Musa yang amat kita sayangi ini punya emosi yang agak tidak stabil. Bahkan Nabi Harun itu hampir mau dibantingnya. Nabi Musa ini favorit sekali ya, maka dibilang nabi yang paling kuat atau premannya para nabi gitu loh. Oke, kita balik lagi. Setelah Samiri menjawab pertanyaan Nabi Musa, apa alasan engkau berbuat seperti ini wahai Samiri? Dia sudah menyangkal, dia sudah mengeles atau membuat-buat jawaban. Maka setelah itu Nabi Musa mengusir Samiri. Pergi kau dari sini wahai Samiri. Jangan pernah kau hadir di tengah-tengah kami lagi. Nah, Samiri ini diasingkan oleh Nabi Musa, dia dikucilkan, dia diberi peringatan untuk memutuskan hubungan-hubungan dan urusan-urusan dengan Bani Israel. Ia benar-benar diasingkan, layaknya pecundang, layaknya seseorang yang memiliki penyakit kusta atau penyakit yang menjijikan. Sungguh, wahai Samiri, engkau akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat nanti yang tidak dapat engkau hindari, wahai Samiri. Dan kau lihat itu, wahai Samiri. Dan kau lihat itu, wahai Samiri. Tuhan yang kau sembah-sembah itu dan agung-agungkan itu, sungguh akan kami bakar dia sampai menjadi debu. Jadi dalam riwayat dikatakan bahwa setelah dibakar nanti patung sapi ini, maka cairlah emas itu menjadi bentuk yang tidak beraturan, lalu barulah dikikir atau dikikis hingga menjadi debu. Dan debunya ini ditaburkan ke dalam Laut Merah. Maka setelah itu Allah berfirman kepada Musa dan kaumnya, dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertaubat dan beriman, niscaya Allah adalah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Allah bilang kalau kalian bertaubat, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun. Tapi Allah mempersilahkan Bani Israel untuk bertaubat. Tapi pada saat saat syariatnya Nabi Musa, Allah hanya menerima taubat dengan cara bunuh diri. Dan Nabi Musa sendiri sudah sampaikan kepada mereka, para pelaku yang menyembah patung sapi itu, bertaubatlah kalian dan bunuhlah diri kalian. Sesungguhnya itu lebih baik untuk kalian. Nah, maka kenapa pada zaman Nabi Musa cara bertaubat itu adalah bunuh diri? Karena memang mereka ini telah dikasih kesempatan, mereka telah dikasih kesempatan lagi dan lagi. Jadi mereka sudah dikasih kesempatan, mereka berbuat lagi, mereka dimaafkan, mereka berbuat lagi, mereka setelah diampuni oleh Allah, mereka berbuat lagi. Maka udah, ini yang paling akhir nih, mereka akan diterima taubatnya, akan dimaafkan kalau mereka bunuh diri. Maka di riwayat dikatakan jumlah mereka yang menyembah patung sapi ini, ada yang bilang 3.000, ada juga yang bilang sampai 70.000. Sampai-sampai Nabi Musa itu berdoa memohon agar mereka langsung dimaafkan, karena Nabi Musa khawatir gitu kalau Bani Israel ini akan punah. Dikatakan juga dalam riwayat cara mereka mati itu untuk menebus dosa ini, ada yang bilang mereka para pelaku dieksekusi oleh non pelaku, ya kan? Jadi yang menyembah patung sapi dieksekusi oleh orang yang masih beriman. Ada juga yang bilang bahwa mereka ini saling membunuh satu sama lain hingga matilah mereka. Dan Nabi Musa memohon ampunan kepada Allah, ya Allah maafkanlah mereka ya Allah. Sungguhnya hamba takut kalau mereka ini akan habis gitu loh, punah Bani Israel ini. Maka Allah pun memaafkan mereka. Nah, maka kita dapat bayangkan bagaimana Bani Israel ini adalah problematik, ya kan, bani atau kaum yang sangat problematik sekali. Kita melihat mereka bagaimana menantang Allah, menantang nabinya sendiri, membunuh nabi-nabinya. Ini Bani Israel ya. Maka wajar saja Allah bilang tidak ada taubat untuk kalian lagi, tidak ada maaf untuk kalian lagi kecuali kalian bunuh diri. Karena kalau kalian ini, kalau saya maafkan, kalau dimaafkan, kalau diampuni,
kalian akan mengulangi lagi gitu loh. Maka kalian harus bunuh diri kalian. Nah, ini sangat wajar dan wajar. Nah, oke teman-teman sekalian, maka selesailah part di mana mereka menyembah patung anak sapi ini. Mereka sudah bertaubat dengan mengakhiri hidup mereka. Maka pembahasan Samiri ini sebenarnya banyak poin yang menarik. Salah satunya adalah riwayat yang mengatakan korelasi mengapa Samiri dapat melihat Jibril adalah bahwa sewaktu bayi, ya kan, Samiri ini disembunyikan di dalam gua oleh ibunya agar selamat dari Firaun. Dan selama persembunyian itu, Jibril lah yang memberikannya makan, bahkan mendidiknya. Namun hikmah yang dapat kita petik dari riwayat ini adalah bagaimana pendidikan, kasta atau status sosial itu tidak menentukan bahwa ia akan mendapatkan hidayah atau jaminan hidayah dari Allah. Samiri dibesarkan dan dididik oleh Jibril, malah menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Nabi Musa dibesarkan oleh Firaun, mendapat didikan di istana, malah menjadi nabi serta penyelamat bagi kaumnya. Nah, di riwayat lain juga dikatakan bahwa Samiri ini adalah Dajjal. Nah, ini agak sulit untuk dibahas. Samiri ini adalah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman nanti, dengan bukti bahwa Nabi Musa tidak mampu menyentuh dan berbuat banyak ketika berhadapan dengan Samiri. Ia bahkan tidak diperintahkan untuk bunuh diri. Ia hanya sebatas diasingi saja, dijauhkan dan tidak didekati. Padahal ketika bertemu Nabi Harun, Nabi Musa itu bisa sampai memuncak emosinya, marah, betul-betul marah. Namun ketika dengan Samiri, Nabi Musa tidak melakukan itu. Nah, wallahu a'lam, sungguh hanya Allah yang mengetahui itu, oke? Nah, teman-teman sekalian, berakhirlah cerita dari part ini. Maka Nabi Musa dan Bani Israel melanjutkan perjalanan ke negeri yang telah dijanjikan, yaitu Baitul Maqdis. Maka cerita ini akan terus berlanjut. Saya Angger Syafela Putra, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.